师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧正明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。早上好，师兄Indra。早上好. Ini semalam dari co-host ada menyampaikan kita sebelum mulai berdoa terlebih dahulu ya, Sisyong ya. Ya, betul ya. Co-host Jadi mulai langsung. baik. Silakan co-host, mungkin kita berdoa bersama atas musibah yang terjadi di Hualien, Taiwan ya. Ya. Baik, silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bagi yang beragama Buddha, mungkin tangannya boleh beranjali ya.
Ya, semoga batin manusia tersucikan, masyarakat damai, bencana cepat berlalu ya. Ya, kembali hari ini saya didampingi Johar Sesiong ya. Selamat pagi Johar Sesiong. 早上好，师兄。Ya, semalam saya juga nonton di TV ya. Di Taiwan sudah tanggap daruratnya sangat cepat ya. Dari Seci juga dari pemerintah. Saya lihat keren-keren besar itu sudah mulai membongkar bangunannya sambil menyiram air yang cukup deras ya supaya tidak rubuh sekaligus. Jadi semoga speedy recovery ya kepada Taiwan dan semoga makhluk-makhluk di sana semuanya itu minimal ya, korban yang minimal, speedy recovery. Ya, Sisyong ya. Ya, itu yang kita harapkan Sesiung. Ya, kita terus berdoa dan sama-sama berusaha ya. Oke, hari ini kita di bab 16 ya, Sisyong Seje ya. Ya, terima kasih co-host semuanya atas kerjasamanya. Ini di bab ini 16 panjang usia tata gata. Total saya melihat itu ada 4 episode ya. Kita mungkin ini masuk episode kedua kali ya. Judulnya adalah dengan meyakini secara mendalam dan tekun bersemangat memasuki kebijaksanaan Buddha secara bertahap. Kita masuk ke intisari ya, Sesiong ya. Ya, lanjut Sesiung. Silakan co-host. Oke. Dengan meyakini secara mendalam dan tekun bersemangat memasuki kebijaksanaan Buddha secara bertahap. Catatan tangan. Kata-kata Buddha adalah jujur tanpa kepalsuan, dengan tenang dan jernih, mengamati secara seksama tanpa kebocoran. Hanya dengan meyakini secara mendalam dan tekun bersemangat, barulah secara bertahap memasuki tingkat kebijaksanaan Buddha. Jika ingin mengukurnya dengan batin kita sendiri, sebaliknya malah tidak dapat memasukinya ya. Kita masuk intisari pertama. Silakan host. Ya. Belajar Dharma haruslah belajar untuk dapat dimanfaatkan. Mempelajarinya adalah agar kita dapat menggunakannya. Dharma tidak meresap ke dalam batin, bagaimana bisa jiwa kebijaksanaan bertambah? Orang yang biasa berkata, jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Dharma yang telah didengarkan, paham, telah yakin, di dalam kehidupan sehari-hari menemui masalah, maka akan dapat menggunakan Dharma ini untuk mengurainya. Inilah memanfaatkan apa yang telah dipelajari, meyakini, menerima, dan mengamalkan, mempraktikkan dengan tindakan nyata. Ini adalah prinsip kebenaran yang pasti. Barulah kita dapat menghayati jalan agung. Maka untuk dapat meyakini, kita menerima dan mengamalkan, kita harus menerima Dharma dengan penuh kesungguhan hati. Masuk ke tengah orang banyak, setiap pengalaman dapat menumbuhkan kebijaksanaan. Kita harus mengubah kesadaran dari masalah-masalah menjadi kebijaksanaan Dharma. Masa tadi juga sudah menjelaskan mengenai Buddha mengingatkan 3 kali ya. 3 kali itu apa? Meyakini, menerima, dan mengamalkan. Yang di sini mempraktekkannya ya dengan tindakan nyata. Jadi tadi dijelaskan satu persatu. Saya yakin tadi Sesiong Seci ada mengikutinya dengan seksama ya. Terakhir muncul pula peringatan keempat ya, mendengarkan dengan cermat. Jadi ada 3 peringatan, terakhir ada satu lagi ya Sesiong ya. Jadi di sini eh, banyak sekali disampaikan sebenarnya topik ini ya. Kalau kita kemarin-kemarin membaca ya, belum tentu kita langsung mengerti, meresapi. Tadi Master menjelaskan itu bagaikan mendengarkan langsung ya, pada itu recording ya. Tapi dengan mendengarkan saya menjadi dapat menerima ya, menerima, memahami gitu ya. Jadi kita selalu diingatkan. Maitreya, Bodhisattva Maitreya juga meminta Sang Buddha 3 kali juga membabarkan. Setiap disampaikan, begitu juga disampaikan di memohon pembabaran dari Sang Buddha. Sebenarnya step by step ini adalah sesuai dengan judul hari ini ya. Jadi kita belajar itu harus semangat ya. Kita lihat judulnya, tekun bersemangat. Kemudian memasuki kebijaksanaan Buddha secara bertahap, step by step, bukan langsung semua.
Ya, begitu. Next, Susyong, silakan yang kedua. Oke, sebentar ya, Bos. Mungkin ini sebentar, next, back dulu ya tolong ya. Maaf, mungkin back dulu ya. Oke, di sini ini kelihatannya ada sesuatu yang harus saya tambahkan, Sesyum. Silakan, Ya, Syong. izin, Sesyum ya. Baik, di sini kita baca ya, di dalam kehidupan sehari-hari menemui masalah. Nah, by the way, ada nggak orang yang nggak punya masalah, Sesyum? Menurut Sesyum? Ada, Sesyum? Ada orang nggak punya masalah, Sesyum? Lumrah, ada masalah itu adalah makanan sehari-hari. Oh iya, baik. Oh, so that is Jadi quite. di sini ya mungkin ini kita baca ulang ya. Di dalam kehidupan sehari-hari menemui masalah, maka akan dapat menggunakan dharma ini untuk mengurainya. Ya. Nah, inilah manfaat apa yang telah dipelajari. Nah, jadi kalau kita nggak punya dharma, kita punya masalah, ya udah ngerti sendiri ya. Pasti apa yang dapat? Kerisauan ya. Nah, kerisauan kita dapat, akhirnya terjadilah stres. Ya, setelah stres, udah paham sendiri, ya harus cari dokter psikiater ya katanya. Jadi ini kita sebenarnya kalau boleh dibilang cukup punya berkah ya. Karena tiap hari bisa dengar Simpasyang, bisa dengar Dharma, pelan-pelan ya. Kita satu hari masuk sedikit, satu hari masuk sedikit. Nah, begitu kita ketemu masalah, kita akan menerima dengan lapang dada ya, kita orang. Ya, tentu kita harus menerimanya ya, karena memang itu adalah masalah yang datang, kan kita tidak bisa hindari ya. Jadi, tapi kita harus dengan dharma mengurainya. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu kita harus meyakini tekanannya nih, meyakini dharma. Kita yakinin, oh ini ajaran Buddha, benar ya, ajaran kebenaran ya. Baru kita harus menerima ya, karena kita mengamalkannya. Nah, terakhir ini ada tambahan, mempraktikkan dengan tindakan nyata. Nah, biasanya itu sering saya dengar ya, Master katakan, kita mau bahagia atau mau risau itu adalah pilihan hidup sendiri. Nah, kalau memang mau juga masalah menggulung terus, nah itu juga pilihan kita. Jadi kita akan risau terus tergulung ya. Tapi kalau kita ingin bahagia, pilihan hidup kita, maka masalah itu dipecahkan dengan menggunakan dharma, ya, kebijaksanaan, bagaimana menanganinya. Karena memang masalah itu sudah datang, kita mau tak mau harus menerimanya. Jadi ini juga di bawah ditambahkan ya. Jadi kita harus menerima dharma dengan penuh kesungguhan hati ya. Ya, kita benar-benar ya belajar dharma ya, masuk ke dalam hati. Nah, jadi ketika kita berada di tengah orang banyak. Nah, tengah orang banyak ini sebenarnya kalau boleh dibilang kan massa ya. Kalau zaman dulu ya, dahulu belum ada WA, belum ada lain-lain. Ya mungkin kita kan berada di kayak orang demo ya, atau di kelompok orang. Nah, sekelompok orang ini tentu banyak ya masalah-masalah ya yang timbul ya bersinggungan dengan kita. Nah, sekarang malah WA simple. Kita baca di grup ini kembali, saya suka diingatkan kembali. Kita baca di grup aja ada kata-kata yang kurang nyaman menurut kita ya, itu menurut kita kurang nyaman padahal enggak. Kita sendiri yang berhalusinasi ya, boleh katakan. Nah, akhirnya kita sendiri jadi risau, marah ya. Jadi baca di grup WA juga itu namanya juga masuk ke tengah orang banyak ya. Karena kita melihat banyak orang di dalam grup ini ya. Jadi biasanya saya lebih anjurkan jangan bahas sesuatu di dalam grup ya, mungkin japri aja. Nah, di sini Mas juga menambahkan ya,
Setiap pengalaman dapat menumbuhkan kebijaksanaan. Nah, dari masalah kita selesaikan dengan dharma, itulah. Jadi pengalaman, oh seperti ini ya. Bijaksana kita akan naik ya, meningkat level juga naik namanya ya. Kayak level cabai loh, sesium. Jadi level cabai itu makin tinggi makin pedas ya. Jadi ini termasuk kebijaksanaan ya. Jadi kita harus mengubah kesadaran ya, dari masalah-masalah menjadi kebijaksanaan dharma ya. Kira-kira gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang bagian kedua. Silakan tolong dibantu host. Baik, bagian kedua ya. Di dalam batin Buddha, dunianya adalah tenang dan jernih. Karena dunia batinnya adalah kondisi batin hening dan jernih. Beliau mengamati secara seksama akan kebenaran sejati dari segala sesuatu di alam semesta ini. Kondisi batin Buddha bebas dari kerisauan, kegelapan batin, dan tanpa kebocoran. Maka bagaimana caranya agar kita bisa mencapai kondisi spiritual seperti Sang Buddha? Nah, ini kan tadi udah dikatakan ya, kita harus hanya dengan meyakini secara mendalam dan penuh ketekunan. Ya, karena kita adalah orang awam ya, saya katakan ya, kita orang yang awam memang di kehidupan sehari seperti ini ya. Kita harus mempelajari ajaran Buddha. Inilah salah satunya cara. Harus selalu yakin dan tekun. Hati kita, maaf, hati kita harus sangat tenang dan penuh perhatian, baru dapat mengubah pengetahuan kita menjadi kebijaksanaan sendiri. Kita harus sangat percaya pada Dharma dan serius agar kehidupan kita dapat selaras dengan prinsip kebenaran. Inilah tanpa kebocoran. Nah, ini artinya tanpa kebocoran ya. Jadi saya ulangin ya, kalau mau tanpa kebocoran, kita harus percaya pada Dharma ya. Dan serius itu sepenuh hati ya, toyong sin biasa maksud bilang ya, agar kehidupan kita ya bisa gabung yang selaras dengan prinsip kebenaran ya. Ini tanpa kebocoran ya. Nah, maka barulah secara perlahan-lahan dapat memasuki tahap kebijaksanaan Buddha. Dengan sendirinya kita akan selalu selaras dengan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran akan menyatu dalam penanganan hal-hal ini ada di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita harus toyong sin ya. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang memang ya berputar ya. Ya. Maaf ya sensitif. Kalau mungkin sharing saya nanti dirasakan agak ringan. Ya memang itu semua orang tahu ya apa yang biasa harus dilakukan. Tapi mungkin ini kita ulangin supaya kita ingat selalu ya hal-hal kecil ya. Itu yang kerikil kecil bisa membuat kita jatuh ya, kita lupa ya. Jadi biasanya saya suka sendiri juga mengulang hal-hal yang ringan. Ya, jadi di sini ya memang gimana ya, kita semua orang mau dong tenang dan jernih ya. Ini kan sering saya kasih perumpamaan, mungkin ulang lagi ya. Nah, kalau kita ada segelas air itu kayaknya keruh ya. Nah, kalau kita tenang dan jernih tidak goyang-goyang itu air. Itu gimana? Kotoran akan turun dan kelihatan atasnya akan menjadi jernih. Nah, itulah sama dengan diri kita ya. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita harus batin hening dan jernih ya. Kalau kita melawan kacau, risau, nah itu air akan tetap keruh ya. Oke, mungkin itu aja sesium. Nanti kepanjangan sesium nggak kebagian ya. Dan sesium. Ya, kanan sesium. Next yang ketiga,
Silakan, Kos. Intisari ketiga. Jika kita hanya menggunakan pemahaman kita sendiri untuk mengukur Buddha, ya, selamanya kita tidak akan bisa menghayati Buddha. Kita harus percaya terlebih dahulu, bukannya percaya pada diri saya sendiri, tetapi percaya pada apa yang Buddha katakan. Saya mendengarkan, masuk akal, namun kita tidak ingin mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Kita tetap melakukan hal-hal sesuai kita sendiri, melatih diri kita sendiri terhadap dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, tidak bersungguh hati mendengarkannya, tidak menyerapnya ke dalam batin. Kita melakukan apa yang kita inginkan, tidak peduli seberapa banyak yang sudah disampaikan. Anda tidak ingin berubah. Inilah mengukur dengan batin sendiri. Oleh karena itu kita hendaknya dengan ketulusan mutlak mengamalkan sesuai kenyataan sebenarnya. Kita hendaknya sepenuh hati menerima dan memahami Dharma, maka berkenaan dengan Dharma yang dibabarkan oleh Tathagata pada bagian akhir dari semua sutra. Kebanyakan ada kalimat meyakini, menerima, dan mengamalkannya. Jadi memang sering terjadi ya di masyarakat kita, kalau kita lebih fokus ke umat Buddha kita sendiri, teman kita sendiri, kita sering itu mendengarkan, kita percaya diri. Di sini percaya diri adalah apa? Memikirkan secara logika, itu boleh. Tapi juga kalau kita overconfident terhadap diri sendiri, kemudian pemahaman kita ini kita terapkan mengukur Buddha. Padahal di sini dijelaskan Sang Buddha itu telah lama ya. Jadi usia Tathagata ini, pengalaman Sang Buddha, bukan hanya kehidupan ini ya, yang 80 tahun. Bukan hanya 40 sekian tahun beliau membabarkan. Kenapa? Ada yang bertanya, kenapa 40 sekian tahun sudah bisa membabarkan begitu banyak? Dijelaskan dari dulu, kehidupan sebelum-sebelumnya, Buddha sudah datang. Saya mengerti disinilah disebut di bab ini panjang usia Tathagata ya. Jadi bukan 80 tahun itu dari sebelumnya. Nah, kita manusia lahir. Kita nggak ingat ya, kita dulu itu seperti apa, siapa kita. Pentas dengan pengetahuan kita saat ini, kita merasa diri sendiri sangat sangat bagus, sangat mengerti, terlalu percaya diri sendiri. Sehingga percaya diri sendiri kita kadang dipakai untuk mengukur Buddha, mengukur apanya, mengukur ajarannya. Menurut saya tidak begini, tidak begitu. Saya sendiri dulu pernah juga memikirkan seperti ini. Ini faktanya ya. Kan kita juga mengakui lah nggak begitulah logikanya seperti ini. Tapi kadang-kadang setelah mengikuti lebih lama, maka kita menyadari bahwa yang disampaikan Sang Buddha itu kadang itu lebih universal ya. Jadi kita kadang-kadang memanage sesuatu itu pada poin itu. Padahal besok atau seminggu lagi kita menyadari, oh yang kita katakan itu baru kemarin itu ternyata tidak tepat ya, bukan salah, tidak tepat. Sehingga kita diajari sini kita mendengarkan. Maka Sang Buddha selalu di sini menyampaikan 3 poin tadi. Meyakini siapa? Meyakini Dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Then, do you accept? Kamu menerima enggak? Nah, kalau enggak menerima juga enggak bisa ngikutin. Setelah itu mengamalkan. Jadi 3 peringatan ini memang sangat sangat penting ya, seperti di poin 3 ini ya. Kanan, ya silakan Sesiong. Oke, Kanan ya, sebentar ya. Ini saya juga ada kutipan sedikit di sini. Sebenarnya ini berulang-ulang, Sesiong. Master selalu berulang-ulang ingatkan kita. Saya paling sering dengar ini. Jadi ini walaupun kita dengar ya, oke, sudah masuk akal. Nah, ini kita sering tidak mempraktikkannya ya dalam tindakan nyata. Kita tahu hal ini memang seperti ini. Hal ini harusnya seperti ini. Tapi kadang
kita kan punya namanya otak kiri, otak kanan kata orangnya. Jadi yang satu logika, yang satu melihat. Lah, ini nggak bisa. Ini kayak dua malaikat di kiri kanan telinga ini ngomongnya. Jadi, enggak itu gitu. Iya harus gitu. Nah, akhirnya kita jadi bingung. Apalagi kita merasa kita pinter. Nah, ini sering loh. Sering, ini sangat sering dari dulu ya. Saya masih di Jakarta, orang yang bedah buku menganggap Dharma dia udah dalam banget. Waduh, saya udah tahu banyak, saya udah hebat gitu-gitu ya. Nah, tapi begitu dalam tindakan tidak dipraktekkan, ya malah suka marah, suka menyinggung orang, kata-katanya kasar. Nah, ini kan mungkin boleh dikatakan, nah kita tidak mempraktekannya. Jadi menganggap kita udah pintar, udah hebat ya dari pengalaman-pengalaman. Nah inilah mungkin ini artinya ya kalau saya tangkap. Jadi kita harusnya bukan seperti itu ya. Kita harusnya ya udah mendengar Dharma, ya menerima dan mengamalkannya. Nah kita mempraktekkan mana? Kita harus seperti padi ya. Yang semakin berisi, semakin menunduk. Ya, jangan menganggap, waduh, Dharma saya udah dalam loh. Saya tahu banyak. Kamu tahu apa? Gitu. Nah, kadang banyak juga terjadi ya, maaf ya, seperti ya. Udah komite, dia anggap, wah, saya udah hebat ya, baju saya udah biru ya. Sebenarnya kalau boleh dibilang itu, setahu saya point one di sesi itu tidak ada atasan dengan bawahan ya. Jadi kita semua sama, kita sama-sama belajar ya. Jadi mungkin yang ada itu saling mendampingi ya. Jadi ya saling mendampingi mungkin kasih sharing. Oh ini seperti ini ya. Nah biasanya tapi mungkin cara sharingnya juga jangan kasar ya. Jangan, oh ini salah, nggak boleh bangku kayak gini. Nah mungkin sharingnya, oh ini mungkin kayak ini lebih bagus ya. Nah, mungkin inilah yang mungkin yang dikatakan ya, kita harus mempraktekkannya ya, jangan menganggap kita udah hebat. Oke, kita next ya sesiung ya, makin keempat ya. Tolong host dibantu. Baik, nah di sini ada naskah sutra ya. Pada ketika ini, seluruh kumpulan besar bodhisattva yang dipimpin oleh Maitreya mengatupkan tangan dan berkata kepada Buddha, Bagawan, kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami sekalian akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha. Setelah mengatakannya sebanyak 3 kali, sekali lagi berkata, kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami sekalian akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha. Nah, ini dikutip dari Sutra Teratai bab 16 ya. Bagian panjang usia kata-kata. Oke, next ya. Oke, ini kita lanjut ya. Oke, Sang Buddha dalam waktu yang lama masih belum menjelaskan. Sudah memperingati sebanyak 3 kali. Dapat dilihat bahwa untuk membuka aspek pokok terlebih dahulu, semua orang harus membangkitkan kepercayaan. Jika tidak membangkitkan kepercayaan, naskah sutra yang akan dijelaskan di belakang kita akan merasa bahwa ini berjarak sangat jauh dengan kita. Setelah aspek jejak berakhir, aspek pokok akan mulai ditata kembali. Tingkat keyakinan semua orang mampu meyakini dan menerima, dapat mempraktikkan sesuai dengan ajaran. Ini akan diingatkan kembali, menata ulang tingkat keyakinan setiap orang. Semuanya sudah diungkapkan saat ini. Nah, ini juga ditekankan ya. Dapat mempraktikkan sesuai dengan ajaran. Nah, sesio mungkin saya sharing sedikit ya. Saya sering dapat tugas mungkin yang belum pernah saya alami ya. Saya harus keluar kota, harus mendampingi. Nah, tapi saya
cari orang-orang yang paham ya, yang mahir, yang udah jam terbang tinggi. Yang jujur saya banyak tanya pentol-pentolan ya, bagaimana ini caranya ya. Nah itulah namanya kita belajar ya. Mai kepo ciang ya, kata orang Medan ya. Jadi kalau kepo ciang, ya sorry ya Sesung Jangka Wijaya, nanti saya terjemah kepo ciang ya. Jadi kepo ciang, jangan sok kepo ya. Tahu-tahu pokoknya saya kan tahu. Nah ini sama ya, sama yang di bagian ini ya. Jadi kita malahan udah tahu ini. Oh orang udah ngomong gitu ABCD, dikasih sharing. Jadi artinya kan kita malahan sok tahu ya, jalankan sesuai dengan cara kita ya. Jadi saya suka ya kalau saya sendiri, saya sering bertanya. Oh, kayak amal ya, jujur ya. Saya banyak bertanya sama Susung Budi, saya nggak malu ya. Memang Susung Budi ya, yang dalam perintis itu memang udah jam terbang yang tinggi ya untuk amal ya. Saya sering telepon beliau, Susung, ini ada kasus gini gini gini. Susung pendapat Susung apa gitu ya. Nah ini sama ya, seperti kita juga ya, menerima Dharma Buddha ya, kita meyakini, menerima dan mengamalkannya. Nah, tapi kita setelah dengar ya, saya setelah dengar dari Susung Budi, saya tentu akan dimodifikasi ya, sesuai dengan keperluan ya. Jadi kita modifikasi, oh ini ya benar. Tapi sesuai dengan yang sharing dari Susung Budi ya. Itu aja Susung, saya sharing sampai ke sana. Dan Susung. Ya, kanan ya. Sekarang masuk ke poin 5 ya. Silakan co-host. Tathagata semenjak kalpa tak terhingga dulu telah menampakkan raga yang tak terhingga, memasuki tanah yang tak terhingga, membabarkan dharma yang tak terhingga, dan membimbing para makhluk yang tak terhingga. Semuanya adalah metode terampil. Ini adalah menampakkan jejak di dunia, sampai sutra teratai. Selanjutnya naskah sutra ini mulai menunjukkan aspek pokok, mulai membuka aspek pokok itu, sehingga kita harus bersungguh hati, baru bisa memahami dharma yang akan dikatakan selanjutnya adalah dharma sejati yang mendalam. Jadi di sini diceritakan ada stepnya sebenarnya ya. Maka tadi dikatakan usia Tathagata. Kenapa? Tathagata sudah semenjak kalpa tak terhingga dulu telah menambahkan raga. Di sinilah pengertiannya. Kemudian di sini ada dibuat tanda warna kuning ya, sutra teratai. Itu boleh dikatakan cikal bakalnya ya. Dari situ ini seperti yang kita pelajari hari ini ya. Ini kan dari sutra teratai ya. Miaofa, Lien Hua Qing. Kemudian kita di Seji udah 58 tahun. Adakah sedikit banyak mempengaruhi isi sutra teratai? Tentunya ada. Saya pernah mengikuti sharing dari Taiwan ya. Selama 58 tahun terdapat modifikasi positif ya. Jadi artinya lebih disampaikan, dijelaskan seperti ini. Mungkin 20 tahun lalu kita belum, saya sendiri ya, belum mengikuti pelajaran Buddha ya, agama Buddha, pasti sulit mempelajarinya. Hari ini Sunfas yang kita sudah melihat terjemahannya yang begitu bagus. Nah, jadi tadi juga disebutkan aspek pokok. Nah, kenapa disampaikan di sini tiba-tiba disebut aspek pokok ya? Kita artinya apa itu aspek pokok? Nah, saya melihat di sini adalah tadi diminta Sang Buddha ya, kita ini bersungguh hati. Memang kalau semuanya 3 tahap tadi ya, 3 peringatan tadi meyakini, menerima, dan mengamalkan itu perlu bersungguh hati ya, sebagaimana Master selalu mengakhiri setiap pembabaran Dharma dengan mengatakan bersungguh hati ya. Jadi saya rasa aspek pokok ini adalah suatu modal kita mempelajari berikut dan berikutnya. Kita apakah tahu Dharma yang kita pelajari? Coba kita pikirkan, Dharma apa yang kita pelajari berapa tahun ini? Sebenarnya Dharma itu adalah prinsip kebenaran yang tadi disebutkan. Kalau kita tahu prinsip kebenaran, maka kita bisa melakukan sesuatu itu dengan tepat. Kita analisa suatu
kejadian berdasarkan prinsip kebenaran. Singkatnya, kalau misalnya kita tahu apa itu prinsip kebenaran, kita lempar barang ke atas, jatuhnya ke bawah. Itu prinsip kebenaran. Ya, Senlau Pinse itu prinsip kebenaran. Perputaran benda angkasa itu juga prinsip kebenaran. Jadi kalau kita mengerti semakin luas, maka Sejong Suci akan lebih mudah mempelajari jejak-jejak Dharma berikutnya. Ya, karena Sejong Suci. Silakan nextnya. Nah, 5 poin ya. Jadi kanan bagaimana Johar Sejong? Saya lihat ini dari tadi sudah banyak yang pesan. Ya, ya. Kasih saja Pipi bilang dulu ya. Mungkin ya, dia Silakan tadi bilang bisa. Suci. Nah, soal saja Pipi bilang. Sama saja Pipi bilang. Apa masih ada di tempat? Kang An sang Oke. Kang An Susiong Suci, Kang An Johar dan Indra Susiong. Naskah Sutra. Pada ketika ini, seluruh kumpulan besar bodhisattva yang dipimpin oleh Matra mengatukan tangan dan berkata kepada Buddha, "Bagawan, kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami sekalian akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha." Setelah mengatakan sebanyak 3 kali, sekali lagi berkata, "Kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami sekalian akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha." Maitreya dan para hadirin setelah melihat Buddha mengingatkan sebanyak 3 kali dengan demikian sungguh-sungguh, sehingga menghargainya dengan tulus dan hormat mengatupkan tangan dan mengucapkan kata-kata penuh ketulusan, berikrar akan menyebarluaskan ajaran Buddha. Terhadap pengajaran lisan dari Buddha, kami sekalian para murid akan secara tulus meyakini dan menerima tanpa keraguan. Kami hanya berharap engkau membabarkannya. Kami akan meyakini dan menerima kata-kata Buddha. Setelah 3 kali mengatakan seperti ini pada Tathagata, Buddha tetap diam, belum menerima anggukan kepala untuk mengiyakannya. Setiap kali Buddha mengingatkan, Maitreya mengatakan pada Buddha 1 kali, menyatakan kalau mereka meyakini dan menerimanya. Tathagata memberikan peringatan sebanyak 3 kali. Orang-orang dengan kapasitas yang sesuai memohon 3 kali pula. Kesungguhan hati mereka dalam mengajukan permohonan 3 kali ini bagaikan orang dahaga yang ingin minum atau orang lapar yang ingin makan. Ini menunjukkan kalau mereka meyakini dan menerima dengan sungguh-sungguh. Dan setelah Buddha 3 kali mengingatkan, Buddha pun memberitahukan agar mendengarkan dengan cermat, sehingga menjadi 4 kali mengingatkan pula. Sebenarnya, jiwa kehidupan merupakan yang terpenting seumur hidup, yang bisa menyempurnakan kebijaksanaan. Dengan kita menerima Dharma, berarti semua pengetahuan dan kebijaksanaan Buddha itu ada di dalam Dharma. Dan juga dengan kita memiliki Dharma, kita bisa menghindari menciptakan karma buruk. Dan juga kekuatan karma ini juga berasal dari kehidupan ini yang berakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Sehingga kita harus bisa memiliki segala 5 kesadaran ini dan juga tidak terpengaruh oleh kondisi luar, sehingga kita bisa
mencapai kebijaksanaan. Jadi dari kesadaran dirubah menjadi kebijaksanaan. Cảm ơn sư兄sư姐. Oke, karena pilihan tiap hari tidak bosan-bosannya ya, sering pada kita ya, itu review kembali ya. Sebenarnya benar Sesiung ya, tiap kali walaupun kita merasa oh itu ringan, itu gampang, tapi kita harus review, ingatkan diri kita kembali ya. Ya, karena saya sering ya, itu ya, mendengarkan itu hal-hal kecil lah yang bisa membuat kita terjungkal. Oke, ini kelihatannya ada senior saya ya. Senior saya banyak belajar dari beliau. Ini Suseng, ada Sen ya. Silakan Suseng. Ya, Cawan ya, guru saya ini Johar Susyung. Ya, Cawan Indra Susyung juga. Cawan Susyung, kanan sang gitu, Kaiser. Kanan tim Simpasiang ya. Saya izin share screen ya nanti ya, host Jangka Susyung. Go ahead, Susyung. Go ahead. Baik, kanan, ya. Saya hari ini ingin berbagi kabar sukacita ya, kabar gembira kepada Susyung Cicie, di mana Yayasan Buddha Cici Indonesia sekarang sudah menjangkau sampai ke bagian barat Indonesia, yaitu di kota Sabang. Oke, sebelumnya saya berbagi secara singkat aja. Saya minggu lalu keliling di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, di mana kita memiliki titik-titik komunitas. Kemudian ada juga saya ke tempat baru ya, yaitu di Sabang. Baik ya, saya secara singkat aja. Pertama, ini adalah kita memiliki sebuah depo ya, depo yang juga ada kungsiutian atau titik kumpul, tetapi ada rupang Budanya ya, sangat bersyukur. Nah, ini hari pertama saya melakukan sosialisasi ya, sekaligus juga ada gathering relawan. Ada hal penting ya, saya ingin berbagi kepada Susyung Cicie ini pengalaman yang sangat penting. Kalau saya dalam satu kegiatan cuci selalu belajar dari sutra. Nah, apa yang terjadi kadang-kadang kalau kita renungkan benar-benar seperti apa yang disampaikan Sang Buddha dalam sutra ya, kemudian dijelaskan lebih rinci lagi oleh Master. Tentu ya dalam satu komunitas ya, terutama di luar daerah yang sangat jauh, seperti Banda Aceh ini ya. Ini kalau perjalanan darat sekitar 12 jam, kemudian kalau naik pesawat 1 jam. Berapa kali sih kita bisa ke sana ya dalam setahun atau 1 semester. Nah, di Medan Kepengurusan Baru ini kita setelah 2 tahun sebelumnya agak aktif untuk mempush mereka. Nah, kemudian kita mencari komposisi kepengurusan yang agar lebih efektif. Nah, dalam sebuah gathering ya, di sana saya mendapati sama seperti dalam naskah sutra ya, di bab kedua ada orang meninggalkan persamuan. Ini pelajaran yang sangat penting ya bagi saya. Prosesnya ini seperti melatih diri juga. Dan saya terakhir agak benar-benar ya merenung ke dalam sutra ini, benar. Ketika kita mencoba melakukan perubahan-perubahan, tidak semua orang bisa terima. Tetapi organisasi tetap harus berjalan ya, walaupun organisasinya ini landasannya ada cinta kasih, tetapi ya kita tidak mampu ya memuaskan 100% orang. Jadi ketika dalam gathering ya, kita akan melakukan penyusunan kepengurusan baru, ada yang menyampaikan ya akan mengundurkan diri. Kondisinya ya agak gagok juga ya, tetapi saya akhirnya berpikir, di persamuan sutra teratai juga ada orang mengundurkan diri ya. Jadi ini benar-benar sebuah pelatihan diri yang sudah disampaikan kepada kita dari Sang Buddha zaman dulu. Tentu ya saya tidak, mohon maaf ya, tidak akan menyebut nama dan membahas terlalu jauh tentang orang tersebut. Tetapi ini benar-benar ya, saya ingin belajar berbagi kepada Susyung Cicie tentang dari sutra zaman dahulu udah ada seperti itu ya. Nah, tetapi karena kita melihat kepentingan organisasi, penyusunan tetap berlangsung ya. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan relawan yang ada. Nah, kemudian setelah gathering itu kita
melakukan banyak hal. Di Banda Aceh kita punya 2 perumahan yang dibangun untuk para korban tsunami. Nah, kita dengan cepat ya harus bergerak karena informasi buat Sisiung Cece ya, 20 tahun peringatan 20 tahun tsunami akan berlangsung tahun ini di Banda Aceh ya. Mungkin nanti Sisiung Cece dari Medan dan Jakarta juga akan terlibat. Ada sebuah baksos besar yang akan sedang direncanakan. Nah, ini kondisi perumahan Nehen ini tidak cukup cukup terbatas ya segala fasilitasnya. Tapi kita cukup bangga ya bahwasanya seorang Supandi Sisiung sudah merintis cukup jauh. Saya ke sana mengumpulkan mereka ya, minta mengumpulkan. Ini adalah orang-orang yang disebut kepala lingkungan di Perumahan Cinta Kasih Nehen. Di sini ada sekitar 800-an kakak. Mungkin tinggal separuhnya yang adalah korban tsunami. Nah, kita berusaha menggerakkan mereka untuk melakukan misi-misi cici ya. Jadi saya tidak sharing ya, prosesnya sudah cukup panjang. Yang ingin saya sharing adalah perjalanan ini sudah mulai memetik buah dari benih-benih ya yang ditanam oleh tim Banda Aceh dan seorang Supandi Sisiung. Jadi di sini ada 20 lebih orang yang memimpin lingkungan di Perumahan Cinta Kasih Nehen. Yang saya cukup senang adalah saat itu mereka bersedia ya untuk menjadi calon relawan dan kemudian kita akan mendirikan sebuah depo pelestarian lingkungan. Saat ini di sana sudah ada titik pemilahan ya, jadi ini sebuah proses yang cukup bagus. Nah, ini yang agak serunya kemudian besoknya kita ke kabar gembira ini ya, kita harus naik kapal ke Sabang, perjalanannya sekitar 2 jam. Nah, ini menjadi sebuah sejarah yang cukup sukacita benar-benar ya, kita bisa membawa Cici sampai ke titik terjauh di belahan barat bumi Indonesia. Nah, ini merupakan satu tempat baru ya, saya ingin berbagi kepada Sisiung Cici. Kita diizinkan masuk ke gereja ya, sebelumnya kita sudah telepon-teleponan dan sangat benar-benar ya, saya dalam perjalanan sekali ini bagaikan benar-benar mengambil sutra ke barat ya. Jadi bukan mengajarkan sutra ya Sisiung Cici. Kita perjalanan Cici ini adalah sebuah proses belajar. Di gereja ini ya cukup mengejutkan. Setelah kita sosialisasi, orang secara spontan mengatakan akan menjadi relawan, yaitu menjadi kekuatan bagi kita. Nah, ini saya sangat suka ya foto ini ya, karena ada tanda salib tersebut. Nah, di Sabang itu kita juga sosialisasi ke vihara ya, ke vihara. Nah, di vihara ini saya ingin berbagi satu cerita kepada Sisiung Cici ya. Pada saat sosialisasi, di sosialisasi kita melakukan tanya jawab ya. Nah, ini ada seorang tokoh masyarakat bertanya ya, ada banyak pertanyaan dia. Pada saat bertanya itu mimik wajahnya cukup tegang ya. Jadi pertanyaannya juga kalau secara awam tidak mengenakkan. Tapi saya sebuah pelatihan diri ya. Pertanyaan-pertanyaannya cukup umum, tetapi ada satu pertanyaan yang cukup menjadi pelajaran kita semua ya, menjadi pelajaran dan ini juga mengingatkan agar relawan juga termasuk orang-orang yang meninggal persamuan agar tetap menjaga nama baik Cici. Nah, Sisiung ini bertanya, apakah kalau ingin minta bantuan ke Cici harus menjual dulu semua harta? Ya, ini pertanyaan yang sangat keras ya. Saya bertanya kembali ya, apakah ada kejadian seperti itu? Beliau menjawab, ada, makanya dia bertanya. Nah, saya butuh waktu setengah jam untuk duduk dengan dia meyakinkan bahwasannya Cici tidak ada seperti itu. Ya, memang ada survei, tetapi kita tidak bertanya kepada orang hartamu apa, apakah udah kamu jual hartamu semua? Ya, paling kita bertanya rumah ini milik sendiri atau sewa ya. Sisiung Cici mungkin yang survei kasus seperti itu. Tetapi pada akhirnya ya setelah setengah jam saya cukup senang ya beliau bisa menerima dan beliau berkata sebenarnya Sisiung orang keempat ke Sabang katanya ya, sudah pernah 3 tim yang ke situ tidak mampu meyakinkan dia. Jadi saya bukan orang yang mampu meyakinkan dia sebenarnya, ini karena jalinan jodohnya sudah matang ya Sisiung Cici. Jadi Sisiung Cici yang sebelumnya sudah menanam benih, saya hanya pergi memetik buahnya dan ya dia bisa meyakinkan ya, akhirnya dia menjadi relawan dan kemudian ini proses berikutnya akhir April ini akan mengikuti pelatihan. Oke, ini di Sabang ya. Jadi kita juga ke vihara itu ada sosialisasi ya.
Nah, kemudian di Sabang pertama kalinya kita langsung melakukan baksos. Melakukan baksos untuk pembagian sembako ada 50 paket. Nah, kita juga langsung survei kasus ya Stasiun CC karena waktu sangat bermanfaat. 2 hari itu kondisinya sangat panas ya, dan di sana juga puasanya benar-benar ya memang sulit mendapatkan makanan. Nah, ini benar-benar saya juga cukup bangga ya. Ini ada Tony CC dan Henny CC dari Banda Aceh, termasuk cukup bagus ya, cukup bagus dan cukup kuat ya bisa keliling-keliling seperti ini. Kita langsung survei kasus dan karena kondisi terbatas kita malam itu langsung mengajarkan mereka rapat kasus di sebuah kafe ya. Ini sampai jam 12 malam ya jadi kita harus tuntaskan sehingga kita setelah meninggalkan mereka udah mulai paham. Kemudian setelah 2 hari 4 hari kita lanjut ke Birun Susyung ya. Birun itu pulangnya melalui perjalanan barat sekitar 5 jam dari kota Banda Aceh. Nah, di sini ada hal yang menarik, kita mendapatkan relawan bukan dari warga ya, tetapi Xiaoping CC berhasil mendapatkan relawan dari tempat baksos, yaitu ada lebih kurang 10 orang calon relawan. Nah, ada satu kabar gembira juga dari Birun, kita mendapatkan satu titik yang nanti akan menjadi depo pelestarian lingkungan ya. Ini adalah gudangnya Xiaoping CC juga di inti kota yang akan dipinjamkan ke Yayasan Buddha Suci. Ya, mungkin seperti itu ya Indra Susyung ya. Jadi perjalanan sekali ini banyak memberikan manfaat dan manfaatnya adalah kita belajar ya banyak hal yang kita belum pernah temui, akhirnya temui dan cukup gembira bisa berbagi kepada Susyung CC bahwasanya Yayasan Buddha Suci Indonesia sudah memiliki komunitas di wilayah terluar bagian barat Indonesia yaitu kota Sabang. Kanan ya Indah Susyung dan Jual Susyung, kanan Susyung CC, kanan Jangka Susyung. Kanan Sucing Susyung. Ya, saya pernah ikut Sucing Susyung ke Kuala Simpang juga ya. Memang tidak gampang. Sana ada berbeda agama, nah, kemudian suku ya. Saya melihat di Sabang juga tidak terkecuali ya. Sucing masih posisi ya. Saya boleh tanya di Sabang sana itu bagaimana seperti jumlah relawannya. Kemudian saya lihat juga tadi di Birun ya ada relawan kembang. Bagaimana reaksi dari relawan kembang terhadap misi-misi Sucing Susyong bisa jelaskan singkat Susyong? Oke, kanan ya Indra Susyung ya. Tadi lupa bahas Kuala Simpang ya. Kuala Simpang karena itu titik terdekat. Jadi kanan lah Indra Susyung pernah bawa sosialisasi di kota Kuala Simpang ya. Itu titik terdekat. Nah, mengenai Sabang itu di sana kira-kira ya ada 80 kakak orang Tionghoa, tetapi kita semua rekrut lah ya, orang-orang setempat juga kita rekrut ya Susyung ya, Chung Ti Yung Chu ya. Nah, jadi 80 orang itu kita kemarin mendapatkan sekitar 15 orang yang sudah ini yang akan kita lakukan pelatihan Abu Putih di Kota Banda Aceh pada tanggal 28 April ya Susyung. Nah, sekali ini berbarengan dengan Kota Medan di Banda Aceh kita melakukan pelatihan relawan Abu Putih pada saat bersamaan. Kemudian di Birun ya ini ada kejadian yang sangat menarik ya. Dari orang-orang yang menerima bantuan beserta para kepala desa yang ikut menjadi relawan itu, besoknya setelah sosialisasi kita berkunjung ke desa mereka. Saya juga kepingin tahu ya kenapa mereka ingin menjadi relawan. Ternyata di sana ya memang kondisinya sangat susah. Jadi mereka sangat berterima kasih kepada Yayasan Buddha Suci karena telah bagikan sembako. Nah, kemudian tentu ya di Aceh ini agak lain karena kepercayaan mereka terhadap agama mereka cukup kuat. Pada saat itu kepala desanya ada mengatakan, kami cukup sulit juga ya, cukup sulit dan sebuah tantangan ya sehingga mereka menjadi relawan. Karena apa? Karena ada kepala desa lainnya yang juga mengatakan bahwasanya hati-hati ya, ini nanti adalah sebuah ajakan untuk mengikuti agama Buddha. Ya, jadi kita Xiaoping CC terutama ya berhasil meyakinkan mereka sehingga mereka ada 2 atau 3 desa yang bersedia bergabung. Kenapa kita minta mereka bergabung ya? Karena di situ adalah titik yang sangat membutuhkan bantuan sehingga kita butuh relawan setempat. Nah, ada kejadian unik ya waktu membagikan kupon ini namanya di kota
Muslim memang seperti itu. Waktu membagikan kupon itu ada yang takut ya, ada yang takut selain tentang penyebaran agama juga ada yang takut menerima sesuatu dari umat Buddhis. Jadi mereka mengatakan karena survei ya bersamaan dengan relawan setempat yang menolak kupon itu setelah mereka berjalan-jalan akhirnya melihat banyak orang menerima. Akhirnya dia meyakinkan diri sendiri bahwasanya ini tidak masalah. Kemudian dia mengejar relawan yang datang. Ya relawan mengatakan kepada dia kuponnya udah habis ya. Jadi dalam waktu ketiga gathering saya menyampaikan di survei aja kalau memang benar-benar membutuhkan itu bisa dimasukkan ke dalam misi amal atau bantuan rutin. Ya banyak pengalaman seperti itu ya Sisyung ya. Karena ini benar-benar sebuah daerah yang kita harus sangat hati-hati ya. Kita punya dua pengalaman yang kurang baik ya. Yaitu pada saat membagikan alat medis pada waktu COVID ya. Kemudian pada saat ada kejadian gempa, kita akan membagikan bantuan. Bantuan waktu itu cukup besar ya, yaitu mendirikan sebuah sekolah juga tidak diterima ya. Jadi sekarang ini kita sudah lebih banyak pengalaman ya, jadi bisa lebih lancar jalannya. Mungkin itu ya Sisyung Kanen. Ya, kanan ya, Seseng benar sekali. Saat di Kuala Simpang saya juga mendengar pertanyaan mereka kepada Sesiung. Saya kaget juga beberapa pertanyaan yang kadang kalau kita di Medan sekitarnya kita belum pernah dengar ya. Antaranya seperti, bolehkah kita yayasan lain nanti melakukan donasi, pengumpulan donasi atau semacamnya itu bergandengan dengan Seci ya. Sesiung cukup sigap menjawabnya. Kemudian saya juga terkejut salah satu relawan yang dari Dinas Perhubungan ya, saya nggak usah sebut namanya. Saat dia tampil di depan salah satu dari warga Kuala Simpang barangkali yang sharing bahwa beliau ikuti bagaimana Ceci membantu saat tsunami ya. Jadi di situ dia merasa sangat terbantu, percaya dengan Ceci, sehingga sempat dia mengatakan saya sudah mewakafkan diri saya ke Ceci. Wah luar biasa, dari agama lain di Aceh mengatakan demikian ya. Jadi juga dikatakan ada lebih kurang 10 orang akan datang ke Medan ya saat pelatihan. Ya kebetulan di bulan April ini saya juga diajak menjadi speaker ya sama Tony Susyong. Saya langsung setuju ya karena saya juga ingin bertemu mereka ya, Susyong ya kalian ya. Nah Iya, sambil ya. ini ya ada kaitan dengan baksos-baksos karena belum ada yang resen saya lihat ya. Boleh kita tampilkan ya, Johar Susyong boleh ya kalian ya. Silakan Jangka Susyong. Ada baksos yang baru-baru ini di Medan. Nah, ini di Aceh dulu ya. Kenapa saya ingin singkat tampilkan ini? Ini saya ingin sampaikan ini relawan kembang. Nanti saya baru sebutkan. Lihat relawan kembang ya. Nah, terus pelan-pelan ya Jangka Susyong ya. Ini yang di Medan di apa ini Geriadom ya. Nah, Susyong Suci ada perhatikan ini lebih kurang 70 sekian orang semuanya. Itu hampir separuh relawan kembang. Hampir separuh ya. Dan next lagi Susyong. Nah, ini Cucing kita membantu mengangkat beras ya. Tapi bukan ini yang ingin saya sampaikan. Saya ingin saya melihat gambar ini, kemudian nanti saya sampaikan sebenarnya apa yang harus kita lakukan ya. Next session ada lagi. Nah ini Calvin Halim session. Saya kenal Calvin Halim ya kayaknya ya, yang komputer ya. Nah ini juga kayaknya sudah masuk ya, sudah daftar relawan baru. Next session. Nah, lihat di sini relawan kembang. Jadi pada hari itu tanggal 24 Maret ya 2024 saya membaca artikel ternyata semuanya ada 16 titik ya. 16 titik melakukan baksos ini. Next session. Nah, ini cacing kita James ya. Saya kenal. Ya, next session. Nah, ini di Aceh ya. Kalau kemarin saya tanya, ini gambar saya dapat dari Supandi Susyong ya. Nah, kalau tidak salah ini di Neo Hyun ya. Neo Hyun mereka melaksanakan baksos di situ dan saya kira ini titik yang kemarin salah satu yang tertimpa bencana tsunami ya.
Yang tadi Sesyong Suceng mengatakan sudah 20 tahun ya. Jadi next. Nah, dari gambar tadi saya coba rangkum ya, rangkum tentang data. Ini pembagian paket. Tadi kan saya jelaskan ada 16 titik ya, tapi saya cuma memakai 2 titik ini karena saya ikut di Kriaendom. Kemudian dari Newhon itu data dari Supandi Sesyong yang berikan kepada saya beberapa hari lalu ya. Sayang hari ini Sesyong Supandi nggak bisa sharing karena kebetulan perjalanan kembali ke Banda Aceh ya hari ini. Jadi jumlah paket ini kurang lebih ya, targetnya 750 di Medan, di New Hin itu 600. Relawan inti, artinya itu relawan inti di sini ada abu putih logo, dan komite ya. Saya tidak jabarkan lagi. Di Medan yang titik yang Gria ada 56, di Aceh Besar New Hin ada 15. Relawan kembang yang tadi digambar lihat ya, ada relawan kembang di titik Gria itu ada 42. Dan di Aceh Nihon juga 42. Bayangkan di Aceh ini ada relawan kembang yang hampir 3 kali lipat daripada relawan inti. Pertanyaannya, dari Medan saya lihat sendiri karena saya ikutin ya. Ada sekitar 5-6 orang yang saya dan Suci saya ngajak ya. Mereka ini ikut kegiatan Suci bukan kali ini, sudah beberapa kali. Dan ada juga relawan baru ya, bukan relawan kembang, mengatakan dia tahu tentang kegiatan Suci di TV. Ada yang data sendiri seperti Kevin Halim kemarin juga ada ikut meeting di Huiso ya, Cemara, mengatakan juga saya datang sendiri nggak diajak kok, saya lihat di TV, saya ingin mengikutinya. Nah, pertanyaannya adalah relawan kembang ini seberapa besar kita memberikan kesempatan mereka masuk ke relawan. Kalau saya lihat di kata-katanya relawan kembang artinya mereka sudah relawan ya. Tapi besok-besoknya kita lihat, kok nggak masuk ke abu putih ya, belum daftar ya. Sementara kita dalam banyak kegiatan itu sering ada mejanya. Meja apa? Perekrutan ya. Saya yakin ada yang ada, kalau yang kegiatan ini mungkin saya tidak melihatnya. Tapi bukan itu yang jadi poinnya. Beberapa kali ada kegiatan juga ada meja untuk rekrut ya. Ternyata relawan yang masuk itu kadang-kadang terlalu sedikit yang tidak seperti kita harapkan. Sementara kita melihat di sini kegiatan itu relawan kembang sangat bersemangat. Bahkan ada yang kemarin sewaktu pulang bilang, Susyong nanti ada kegiatan lainnya ajak saya lah. Nah, mereka mempunyai hati seperti itu. Artinya mereka sebenarnya sudah relawan. Dan kalau untuk masuk ke poin itu kan suci ya, kalau ada relawan yang kita rekrut kan perlu sosialisasi. Jadi saya kira mungkin ada suci yang bisa memberikan masukan bagaimana kita menampungnya supaya relawan kembang ini juga pelan-pelan masuk ke relawan inti kita ya. Nah, demikian suci. Mungkin Joas yang mau kasih input, silakan Susyong. Oke, nggak apa-apa Susyong ya. Mungkin Senior itu kita nanti dengar. ada waktu baru kita Tapi ini sharing lagi ya Susyong ya. Karena waktu sisa 20 menit, jadi kita lanjut masuk quiz dulu ya. silakan Susyong. Nah, Mau quiz atau video dulu atau mau video nggak sih? quiz dulu Susyong, quiz dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita buat tampilkan ya. Silakan Susyong Indra. Ya, mungkin Susyong dulu. Oke, baik, Kandan Susyong. Oke, Ya. seperti biasa ya. Ya. Kita harus baca ulang cara menjawab kuis ya. Jadi kita ketik jawabannya di chat room everyone. Jadi cara jawabnya itu contoh soal 1, jawabnya D jadi 1D dan seterusnya ya. Oke, baik kita lanjut. Silakan tolong Susyong Jaga Wijaya. Soal pertama. Oke, selain harus meyakini apa yang harus kita lakukan setelah mendengarkan Dharma adalah
A. Mencari. B. Memahami. C. Melafalkan. Aduh, Sesiung. Saya punya hilang pula ini. Maksud saya. D. Menghafalkan. E. Menyebarluaskan. Oke. Oke, baik. Silakan dijawab ya. Kalau kita udah yakini, kita mau ngapain ya? Oke. Udah? Close ya? Oke, baik. Jawabannya adalah oke, setelah kita yakini, kita harus memahami ya. Oke, baik. Soal nomor 2. Sesiung lanjut atau saya sesiung? 1 sampai 3 Sesiung dulu. Oke, baik. Kanan sesiung. Indra bersentuhan dengan objek indra. Disebut sebagai A. Keyakinan. B. Kesadaran. C. Kemajuan. D. Kesederhanaan. E. Kebanggaan. Oke, nah indra bersentuhan ya. Dengan objek indra disebut apa ya? Oke, udah close ya. Baik, jawabannya adalah kesadaran ya. Kalau indra bersentuhan dengan objek indra itu kesadaran. I sadar ya, I pingsan kata orang ya. Lanjut. Oke, nomor 3. Di bawah ini adalah tolong host dimatikan dulu itu audionya, ada yang masuk ya. Oke, bantu dulu matikan audio apa ya serta. Oke, di bawah ini adalah cara kita dapat menghayati jalan agung, kecuali menerima, B. Melafalkan, C. Mengamalkan, D. Meyakini, E. Mempraktekkan. Nah, itu. Kecuali ya. Jadi cara kita dapat menghayati jalan agung ya, kecuali. Jadi cara kita menghayati kayak mana ya? Kecuali ya. Baik, dijawab dulu ya. Ini hari ini ramai kali yang jawab nih kayaknya. Udah Yung. close ya? Close ya? Oke, baik. Jadi jawabannya adalah oke, melafalkan ya. Oke. Silakan Sesiung Indra Kanan. Ya, kanan ya, Jor Sesiung. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Lengkapilah kalimat berikut ini. Kita harus mengubah kesadaran dari masalah-masalah menjadi A. Keterampilan, B. Kebijaksanaan, C. Keyakinan, D. Keberhasilan, E. Kemakmuran. Saya hitung 5 second ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah B ya, menjadi kebijaksanaan. Next, soal nomor 5. Sila samadhi dan prasna adalah A. 3 latihan keberhasilan, B. 3 latihan tanpa kebocoran, C. 3 latihan kebijaksanaan, D. 3 latihan bodhisattva, E. 3 latihan memahami dharma. Silakan jawab ya Sesiung Suci. Saya hitung 5 second. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, jawabannya adalah B ya, 3 latihan tanpa kebocoran. Itu sila samadhi dan prasna. Next, soal nomor 6. Siapa nama bodhisattva yang memiliki 3 permohonan? Ya, tadi udah ada ya dalam Dharma yang Master babarkan. A. Sariputra, B. Bodhisattva Maitreya, C. Ananda, D. Bodhisattva Manjusri, E. Bodhisattva Avalokitesvara. Dan jawab, saya hitung 5 second. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah Bodhisattva Maitreya ya. 3 kali permohonan.
Karena ya Sing Suci yang sangat bersemangat menjawabnya ya. Johar Sesiong full ini. Oke, kanan ya. Oke, sementara menunggu hasil kuis. Oke, silakan Susiung Jaga Wijaya ditampilkan videonya ya. Oke. Kanan Susiung. Kanan. Ya. Ya, kanan ya. Jangka Sesiong ya. Sedikit potongan video klip tadi, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya pada saat mereka ya, Sesiong Sece melakukan tadi, itu banyak relawan kembang yang juga melihat. Nah, di sini mereka lebih mengetahui tentang Suci ya. Cuma saya sedikit pertanyaan, saya sendiri ikut Suci udah 11 tahun ya. Saya lihat beberapa kali tidak sebanyak yang lain ya. Kalau Johar Sesiong saya harus banyak belajar ini. Saya macam kepala singkat, saya cuma sekali sebenarnya ikut ya. Jadi cuma saya melihat efektivitas merekrut ya ke relawan kembang itu masuk ke relawan. Itu yang saya selalu pikirkan, kenapa mereka selalu berpikir atau apa pikiran mereka sehingga mereka tidak berani menampilkan diri secara resmi seperti itu ya. Johar Sesiong mungkin ada sedikit input buat kita ini ya. Saya selalu merasa sayang sekali ya. Ya sambil ini udah ada pemenang, silakan Johar Sesiong. Oke, baik. Kita baca dulu ya pemenangnya ya. Jadi kalau enggak nanti ini dia nunggu-nunggu pula. Jadi jangan takut ya, bagi pemenang yang terbaca saya tidak undang untuk sharing, kecuali dia ikhlas sharing sendiri. Ya. Jadi jangan chat saya tidak bisa sharing ya. Jadi kita semua sering belajar ya, kan ya. Oke. Selamat kepada pemenangnya ya. Yang satu Jenny Suryanti Secie dari Jambi ya. Terus Yeni Secie juga dari Jambi ya, dua-dua ya. Jenny, Yeni ya, oke. Terus yang ketiga Sylvia Chong Secie dari Heci Pusat Jakarta ya. Terus Aini Lijaya Secie dari Medan. Nah, ini yang kelima Yeni Lukita Secie juga dari Medan. Gunawati Secie dari Barat 2. Oke, baik kan ya. Selamat kepada para pemenang ya. Jangan khawatir. Kalau saya jadi moderator, saya tidak pernah undang Secie yang menang kuis untuk sharing ya. Jangan takut ya. Tapi kalau Secie mau sharing sendiri, berarti Secie mau mempraktikkan. Itu loh. Kalau tidak mau dipraktekkan, itu hanya kita meyakini, menerima, nah mengamalkan, tidak dipraktekkan. Ya nggak apa-apa ya, kita semua belajar. Jadi kalau mau praktekkan silakan raise hand, nanti kita kasih sesi sharing. Joni Sesiong tangannya Ya. pegel nih. Joni Sesiong, kasihan. Apa itu? Joni Sesiong Oh, ada tangannya raise hand pegel. ya? Raise hand, ya. Siapa itu? Joni Sesiong, Joni. Oke, silakan Joni Sesiong. Ini Joni Chandrian Naik. Joni Bos Betul Tangerang. Tangerang. Oh, Di Tangerang, Joni. TL. Oh, ini juga salah satu sutra saya ini. Saya banyak belajar dari beliau. Silakan. Open you. Kanan. Udah turun tangannya. Udah turun tangannya. Oke. Kanan tangan satu ya. Cauan semua ini kalau dengar Sesiong Johar sama Sesiong Indra, kalau paduan dua tapusa ini mah seru ini. Bener, lebih banyak ke pembahasan apa ya, masalah-masalah kehidupan gitu ya. Oke, mungkin yang ini Siung tadi yang tentang masalah, yang tadi Siung sharing ya di depan yang tentang masalah ya.
ini juga saya terus terang saya beberapa waktu ini terus berpikir merenung juga ya. Nah ini dan memang sih saya sering kadang kalau ada sharing-sharing saya juga sering kadang selipkan ya masalah ini ya. Nah jadi saya pikir gini, kita dalam hidup ini tentu kan pasti akan selalu ketemu masalah, ya kan? Tidak mungkin kita itu tidak ada tanpa masalah gitu loh. Nah, sedangkan sebutan dunia kita kan dunia saha kan, artinya kesabaran. Ya, kalau salah tolong koreksi ya. Nah, salah itu apa? Berarti sabar itu apa? Berarti sabar ya akan adanya penderitaan kan, seperti itu kira-kira gitu loh. Nah, salah satu adalah juga penderitaan ada yang nomor 7 kan, nomor 7 ya, adalah tidak tercapainya keinginan. Nah, itu kan juga kadang bisa timbul masalah ya. Nah, seperti kita di rumah tangga, ya, yang hanya kita ada pasangan, dengan anak, atau dengan orang tua, itu ada masalah biasanya. Juga bisa ada masalah. Ya, di lingkungan tetangga yang lebih kecil, ya kan, juga bisa bermasalah, gitu loh. Lingkungan kantor, ya juga pasti kadang ada masalah juga kan, gitu loh. Apalagi kita di Seci ya, yang demikian kita berhadapan dengan banyak orang, dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda nih. Ya kan. Nah, jadi kita itu jangan berharap tidak ada masalah gitu loh. Ya, yang terpenting apa? Yang terpenting adalah bagaimana kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut gitu loh. Ya kan. Nah, sering ya, ada yang gini, orang yang cari aman ada, misalnya contoh ya, ya udahlah saya lebih baik pergi aja menghindar misalnya kan. Nah, ini memang menghindar sih ini ya juga memang salah satu solusi, tapi ini kan tidak menyelesaikan masalah, ya kan? Kadang artinya menghindar, tapi hati masih belum clear ya, masih aja ada ganjalan-ganjalan seperti itu. Nah, ini kan juga nanti kan menimbulkan kerisauan yang lama-lama kan juga jadi penyakit juga kan gitu loh. Ibarat kata kalau sekali meledak, wah itu celaka kan gitu kan. Nah, jadi kita kalau hanya bisa menghindari masalah bukan menyelesaikan masalah, nah ini juga kurang bagus menurut saya gitu loh. Nah, saya rasa yang penting adalah kita hadapi aja gitu loh. Tapi kita juga merenung ya, apakah masalah ini masalah kecil atau masalah besar? Ya kan, layak nggak sih masalah ini ya untuk buat kita risau? Worth it nggak gitu loh kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, apakah kita ya salah satu juga penyebab masalah tersebut? Kalau memang iya, ya kita juga harus introspeksi diri, gitu kan. Nah, kemudian kita harus berpikir juga, bisa nggak sih kita selesaikan masalah ini, gitu loh. Nah, dengan cara apa? Ya mungkin, ya salah satunya ya kita mengalah dulu lah. Kalau perlu, ya kita juga minta maaf, ya kan. Nah, Master kan saya sangat ingat sekali kata Pro Master ini adalah, walau kita di pihak yang benar sekalipun, kita juga tetap harus meminta maaf gitu loh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan demikian orang tersebut akan berpikir ulang gitu loh. Ya kan? Wah, dia juga minta maaf nih. Untuk apa lagi saya permasalahkan gitu loh. Nah, dengan demikian akhirnya yaitu masalah jadi clear. Akhirnya dia juga mungkin bisa sadar juga gitu loh. Nah, ini kan tujuannya kan gitu loh. Nah, kemudian, kalau misalnya saya ambil contoh ya, kadang saya sebagai coach juga ya, kadang masalah juga ada timbul di antara relawan gitu loh. Nah, kita juga nggak bisa membiarkan atau misalnya kita sampaikan ya udahlah sama-sama introspeksi diri atau belum tentu bisa gitu loh. Karena kan kebijaksanaan orang kan masing-masing berbeda. Nah, yang penting itu adalah bagaimana kita sebagai senior itu mencarikan solusi gitu loh. Ya kan? Nah, ada masalah, ayo duduk bersama. Atau saya dengar dari satu, lalu dari satu lagi. Nah, kita tidak menjadi pembela salah satu, tapi kita adalah jadi penengah. Bagaimana? Ya udah masalah ini. Nah, biasanya, ajak duduk makan bareng. Ya udah selesai, salam, clear semua. Nah, itu ya saya pikir. Nah, lalu tentang tadi ya yang Sesiung bilang bahwa kita di Seci itu tidak ada tingkatan, ya semua adalah sama gitu sih. Saya pikir sebenarnya ada, casingnya ada. Tapi tingkat itu adalah tingkat dalam tanggung jawab. Bukan tingkat siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling hebat atau paling kaya. Tidak gitu loh. Jadi kan ada istilah ya, Hesin adalah Shelly, Shelly adalah Hesin. Ya, kan yang dikatakan berputar pada titik pusat bola lajuri kan. Nah,
Jadi jangan sampai orang berpikir, wah kita ini juga Hesin loh, berarti kita juga punya kuasa, ya kan? Nah, jadi kita juga boleh nih semena-mena. Nah, itu juga bukan seperti itu ya. Hesin adalah Shelley, artinya ya kita mesti baca ya sebagai gini ya. Hesin adalah Shelley, artinya sebagai Hesin pun yang teratas pun kita itu adalah merupakan anggota Shelley. Kita juga harus ikut kegiatan, kita harus juga ikut gotong royong seperti itu. Ya kan? Jadi bukan berarti udah di tingkat atas Hesin atau Heci atau Huai, kita main tinggal-tinggal tunjuk tangan aja gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian Shelley adalah Hesin. Artinya apa? Semua relawan tuh ya harus sehati, harus harmonis gitu loh. Jadi mau sebesar komunitas itu sebesar apapun, jika tidak bersatu hati, tidak Hesin, ya tidak ada keharmonisan, itu saya rasa juga bukan komunitas yang baik seperti itu. Ya. Nah, jadi mungkin saya kembali ingatkan lagi ya, arti dari kata Hesin adalah bersatu hati, Shelley adalah gotong royong. Ya, jadi secara tanggung jawab dalam hal relawan itu adalah tanggung jawab daripada Hesin, Heci, Huai, Shelley. Secara tanggung jawab akan menggerakkan misi adalah fungsi Hesin, fungsi Heci, fungsi Huai, dan juga para PIC seperti itu gitu loh. Ya itu aja sih. Nah kemudian tadi ya Sesiung Suci ada bilang yang tentang masalah apa ya naik kapal ke Sabang supaya saya sering lihat ya beberapa apa ada Facebook teman-teman Ceci dari kepulauan ya terutama atau yang biasa kemana-mana ke kepulauan gitu naik kapal ya. Nah mungkin sedikit aja mungkin masukan juga ya buat Sesiung Suci. Pada saat kita naik kapal itu ingat kita harus memakai baju pelampung. Ya, kadang kan ada yang sering kadang mungkin lupa ya karena menganggap ini kan dekat yang nyebrang aja seperti itu gitu loh. Nah, Siung Sece mesti ingat Master selalu berkata, waspadalah di saat kita aman. Ya kan kan Master kan sering kan ada satu video kan di mana Master kan ada bercerita kan pada saat relawan tuh pergi memberi bantuan bencana, ya kan Master kan pernah bilang kan, saya kadang sering memikirkan nih, aman nggak kalian di situ dan sebagainya gitu loh. Ya jadi kita juga jangan sebagai murid ya kita jangan membiarkan guru kita itu penuh ya kekhawatiran gitu loh pada saat kita pergi memberi bantuan ataupun menyebarkan cinta kasih. Itu aja Sesiong kanan. Kanannya Johnny Sesiong, 不要让善人糟心啊，不要让善人mai coi huan lo ya. Jadi bagus sekali sharingnya. Saya lihat banyak yang tanggapi. Johnny Sesiong, very good, excellent. Kanan ya. Silakan Johar Sesiong. Oke, ini ada Sece Gunawati kan yang mau mempraktekkan Sesiung. Ayo silakan Sece Gunawati, Cawan. Mau praktek langsung ya semua. Sesiung waktunya kan sudah pas ya. Saya kan kapan-kapan masih bisa ya. Ya, Kasihan apa-apa. beraktivitas ya Sesiung ya. Jadi saya sharingnya nanti besok-besok masih bisa ya Sesiung ya. Mohon maaf ya. Baik, karena dari Jambi kita sebenarnya kasih kesempatan ya, Johar Sesiong. sebenarnya Jadi, buka mic aja, sapa Cawan aja itu udah sharing loh. Kanan ya. Oke, baik. Sesiung, sebetulnya saya ingin menanggapi masalah relawan kembang, Siung. Tapi sepertinya ya waktunya sudah melewati 1 menit. Bagaimana, Sesiung? Oke, nggak apa-apa lah. Mungkin Sece boleh singkat aja, Sece. Pada Ya. kesempatan. Silakan. Ya, Mungkin singkat aja. Sesiung Johar, Sesiung Hindra ya, Kanan sama Kaise ya. Berbicara masalah itu ya, Sesiung ya, relawan kembang ya. Pada saat saya berkegiatan, ada yang menanyakan sama saya begini, saya mau ketemu Master, dia bilang, itu bisa ya dibiayain ya sama yayasan, dia bilang gitu sih. Terus saya kalau orang berbicara begitu saya takut salah ucap ya. Kebetulan ada komite 2 orang ya, 1 ketua ya. Akhirnya dijelaskan nanti kamu sudah ikut kegiatan belum? Sudah ikut sosialisasi belum? Itu nanti bidangnya seperti ini, AP, terus APL, terus baru komite gitu ya dijelaskan. Terus banyak ya Siung ya yang mereka mungkin memang kurang paham kali apa gimana ya. Kalau saya kurang berani berbicara masalah uang gitu.
Terus ada lagi banyak ya berbicara, oh itu seragamnya tidak diberikan ya. Oh kok kita sudah kerja susah-susah harus beli ya gitu. Saya juga tidak berani komen, takut takut salah. Terus ada juga yang mengatakan sama saya begini, saya mau ikut, ayo ikut. Saya semangat kan. Akhirnya dia cerita sama saya, katanya harus keluar uang ya. Oh ya, saya kurang paham. Saya bilang, memang dulu saya belum tahu juga kan tentang kedalamnya. Saya ajaklah senior saya yang sudah komite kebetulan ketua Seli ya. Dia yang menjelaskan dan dia menjelaskan bilang, enggak kok, enggak ngeluarin uang kok di Seci. Dia yang menjelaskan seperti itu. Nah akhirnya ikutlah sama saya. Lama-lama dia melihat, oh kok itu ajarannya budaya gitu. Terus saya bilang, enggak itu kan ajaran universal, cinta kasih. Saya bilang, lama-lama ya memang jalinan jodoh ya. Kita kembali kepada jalinan jodoh. Ya jadi banyak yang berkegiatan tuh rajin sekali ya. Setiap baksos dia selalu ada. Tapi dia nggak mau saya ajak sosialisasi. Saya ikut training, mereka nggak mau. Dia mau ikut training. Ada satu kali ikut training. Terus saya bilang kamu dia beda sendiri. Saya bilang kamu mau nggak itu beli seragam gitu? Ah enggak katanya saya mah nggak mau ya dipaksa-paksa suruh beli inilah suruh jadi donatur lah gitu. Ya sudah saya tidak berani bicara, takut salah, takut menyinggung perasaan. Ya. Seandainya pun nanti ada kedengaran tuh dari Bu Nawati Sece saya dapat pembicaraan seperti itu, ya paling saya berucap, oh mohon maaf ya, saya mungkin kemarin salah berucap, ya paling itu, makanya saya takut gitu, apa takut berbicara biar mereka ya dia melihat sendiri sajalah, mereka nanti bisa mengambil keputusan sendiri ya, itu jadi ternyata masalahnya di seperti itu gitu Sesiung yang saya banyak hadapin gitu ya kanan ya. Oke, kanan ya, baik Sece, kita udah paham ya. Kanan ya, sharingnya. Nah, jadi ini nanti bisa Sece udah jalankan udah benar ya. Jadi ketua Seli atau senior yang jelaskan ya, dampingin. Oke. Baik, ini kelihatan ada Jenny Suryanti, mau sapa kita cauan aja atau gimana? Silakan, Sece Jenny. Jambi loh ini, jauh-jauh. Soan, Sesiong Johar, Sesiong Indra. Ya. Ya, menanggapi itu ya yang tadi pertanyaan Sesiong Indra juga ya. Ternyata tuh banyak yang mau jadi relawan, tapi mereka belum tahu, belum jelas karena begini, kemarin kan saya ada posting kan kegiatan donor darah di FB, lalu ada teman saya orang Batak, lalu dia tanya itu di mana Ceh? Dia bilang kan dia mau ikut gitu loh. Aku kirain dia mau jadi tapi dia nggak tahu caranya bagaimana, lalu aku ajak jadi relawan gitu kan. Ada kegiatan besar nih minggu depan, mau nggak jadi relawan? Dia bilang boleh ya. Bukannya itu maksudnya tuh untuk kegiatan untuk orang tenang, dia bilang kan. Emang boleh ya, kamu boleh ikut, dia bilang kan. Sangat antusias sekali. Aku bilang boleh kok, itu lintas agama. Seci itu seperti ya saya jelaskan lah dengan itu kan visi misi Secinya kepada beliau, dan dia langsung mau ikut. Dia bilang oke, kalau gitu nanti aku sehabis kebaktian langsung ke sana ya Ceh ya. Nanti itu kan ternyata sebenarnya banyak orang, maksudnya tuh banyak relawan-relawan yang mungkin mau ikut, tapi kadang mungkin kayak segan atau apa ya. Oh ternyata Seci tuh kayaknya kegiatannya organisasi gimana? Wow, atau hanya untuk orang-orang tertentu atau apa? Begitu saja Sesiong. Sesiong. Selamat pagi. Kanan ya, jadi Sece ya, walaupun singkat padat itu, memang benar dari kegiatan kita harus berpikir ya, mungkin dari setiap bagian bagaimana menangani relawan kembang ya, ini sangat penting. Jadi yang di meja perekrutan atau siapapun cara menjawab itu, saya kira dari pusat juga perlu memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga buat. Saya melihat relawan kembang sangat potensial Sesiong Johar. Ya. Waktu Sesiong ya. Baik, saya mungkin tambahkan sedikit Sesiong, singkat aja. Kalau cara penanganan itu gampang Sesiong, sangat gampang. Caranya gimana? Kita harus selalu toyosin. Itu aja Sesiong, kanan. Oke, kita tutup ya. Sesiong. Kita masuk Silakan. ke kata ya. Silakan. Ya.
Tim Xiaopusa ya hari ini. 感恩师公上人开示，感恩师姑师伯。金寺妙莲华熏法香语汇 Kosakata 熏法香 Bab 16 Panjang usia Tathagata episode 1510 dengan meyakini secara mendalam dan tekun bersemangat memasuki kebijaksanaan Buddha secara bertahap. Cincong menghargai, shouken anggukan kepala, persetujuan. Chongzhen merevitalisasi, menyegarkan kembali. 感恩师姑师伯，早上好。 Ya, kangen ya Xiaopusa. Ya, kita ucapkan kangen ke semua co-host ya. Kangen juga yang hari ini sharing Vivian Sejie, Suceng Sesiong, Joni Sesiong, Gunawati Sejie, dan Yeni Sejie dari Jambi ya. Sejie kita sebelum closing kita wensing dulu ya. Sejie, Qing Qili. In He Chang. 向佛菩萨及上人行三问性礼，问性，再问性，三问性。Ya, Sung Sejie, Cincong. Jangan lupa absensi ya. Amitabha, Sejie. Kanan, Sesiung Indra dan Sesiung Ampun aja. Kanan Johar Sesiong ya. Kanan ya. Sesiong mungkin nanti bikin sesi ya. Sesi untuk bahas 4-in-1 ini. Kita lihat relawan kembang saya yang datang pergi datang tahun teman juga yang datang pergi datang nggak masuk. Betul. Ini kembali kepada seniornya ya. Ya, jadi seniornya yang memegang tanggung jawab. Ya, tadi saya lupa tambahkan bahwasanya memang harus tidak ada atasan dan bawah, tapi ada yang memegang tanggung jawab. Nah, memegang tanggung jawab itulah yang harus manage ya. Seperti apa supaya bisa membuat orang baik itu bisa bergabung ya, menolong orang di jalan bodhisattva ini ya. Oke, kan ya. Yang Johar. Ya. Ini kan sudah selesai ya. Ini cicit dikit lah. Omon dulu ya. Tadi tentang tengnya. Sesio bilang tadi kan apa? Kepo Chiang ya. Kalau saya sih, nggak tahu ada kata kepo Chiang ya. Tapi kalau yang kepo pernah dengar. Kemudian kalau Chiang itu cangkwang ya. Kalau nggak salah ya. Oke. Ya, kalau betul. Nah, saya ingat gini loh. Sesiung Ciso kan pernah ngomong, Sesi itu harus kepo, Siung. Ya, memang Sesi itu harus kepo, karena kan kita ya itu ya kepo kepada orang ya kan. Orang lagi tidur enak-enak, kita udah kegiatan, kita udah kegiatan PL, orang udah tidur enak-enak, kita udah bagi beras sebagai itulah kepo gitu loh. Tapi kalau Chiang itu saya pisahin, saya nggak tahu ya, ini mesti cari guru bahasa Hokkien nih kalau begitu, bukan bahasa Indonesia. Kepo itu kalau itu ya, kepo adalah peduli mungkin ya. Tapi Chiang ini, Changkwang ya. Kalau saya menganggap Changkwang itu adalah di mana orang tersebut tidak tahu permasalahan ya, tapi dia mau mencampuri. Gitu loh, nggak tahu benar apa nggak gitu ya. Ya kan? Dia mau mencampuri gitu loh. Nah, itulah yang mungkin pada akhirnya menjadi masalah ya. Saya seperti contoh dalam satu kegiatan, perencanaan kegiatan, kita udah meeting bersama dan tiba-tiba besok-besoknya dia datang nih, mau gini-gini, itu ya biasanya ya. Nah ini sih saya nggak tahu nih, benar nggak gitu. Bisa, cocok itu, cocok. Gitu ya. Jadi, tapi sering terjadi kan, itu dia nggak ikut meeting, tapi begitu datang ke lokasi, ya kutak-katik ya. Nah itu berarti cangkwang tuh, bukan kepo. Kalau kepo peduli. Kalau kepo tuh misalnya dia datang terus ada sesuatu, ini ada masalah nih, ada misalnya contoh ya, ini dia lagi datang nih, ternyata ini ada masalah nih, dia lagi relawannya lagi bingung, nah dia bantuin, nah itu kan dia kepoin gitu loh. Tapi yang itu yang saya bilang, kalau cangkwang itu mencampuri di mana yang bukan menjadi bagiannya, apalagi dia nggak tahu gitu misalnya gitu kira-kira. Saya nggak tahu benar nggak. Tapi biasanya orang kan menganggap dia kreatif sih, dia tahu
dengan dia pengalaman dari lahir dia sampai umur sekian, ya kan dia menganggap wah ini kalau di perusahaan saya kayak gini caranya, kayak gitu loh kan. Jadi dia mengutip cara perusahaan dia itu diterapkan. Iya. Ya, Nah, itu kalau jangkauan ya. demikian berarti kita kembali lagi ke klausul kanan cuncung aing, ya kan? Ya. Cuncung itu kan artinya ya kita kan harus menghargai, menghormati kan sebagai PIC gitu loh. Ya kan? Seandainya pada saat kegiatan tersebut dirasakan ada bermasalah, yang benar tuh harusnya dia menyampaikan kepada PIC, misalnya ajak Siung, ini saya lihat ada begini ya Siung, ini kayaknya agak clouded loh Siung, misalnya, boleh nggak seperti ini? Nah itu sampaikan gitu loh. Jadi Jalur biarlah seperti PIC yang memutuskan mau jalankan seperti apa gitu loh, ya kan? Betul. Nah dengan Setuju, demikian yang tepat memang ya, sih setuju. kadang istilah kata gini ya, mungkin ya kadang kita juga bisa terjadi juga pada saat kadang satu acara itu ternyata kita lihat, aduh ini kok kayaknya udah mulai terjadi kekacauan nih. Kacauan kan arti kata apakah antrian dan sebagainya ya. Nah mungkin kalau dengan pengalaman kita seharusnya sih simple ya kan, simple ya. Nah tapi kalau kita langsung ini tentu kan nanti kan ada yang menjadi masalah ya kan. Loh saya PIC kok kamu yang ngatur-ngatur kan begitu kan. Nah, makanya sebaiknya ya kita sampaikan gitu loh, kita ajak solusi gitu loh. Ini seperti ini, Siung, menurut saya gini. Nah, kecuali PIC yang perintahkan, Siung tolong ya bantu ya. Nah, baru kita jalanin gitu, Siung. Itu sih pandangan saya gitu, Siung. Dan ya, karena Benar lah. Ya, benar itu jalurnya sih. harus tepat gitu ya. Iya, Siung, tapi walaupun kalau kita mana? Sesiung, tapi jujur aja Sesiung, kalau nggak ada Dewa Data kita nggak bisa jadi Buddha loh Sesiung. Betul, makanya kalau itu masalah, Siung. Kalau itu yang saya bilang yang tadi masalah, kita tidak bisa hindari masalah. Justru itulah, benar Siung, itulah ladang pelatihan diri kita kan. Iya, betul. Baru gini, sorry ya, kadang kita bisa merasa sombong. Wah, gue udah dharma, gue udah tinggi misalnya ya. Gue pokoknya teguh tak tergoyahkan. Tapi pada tak, waduh. Kan Sejong pernah dengar nggak apa itu yang cerita apa ya Pak Feng Shui Putong Ipi Takociang, pernah dengar nggak? 8 penjuru mata angin tidak mampu menggoyahkan, tapi satu kentut aja langsung terbang ya. Ada Sejong. Iya betul. Ya nggak apa-apa lah Sesiung. Semua orang juga melatih diri lah ya. Semua orang melatih diri, belajar terus Sesiung ya. Semua orang Sama-sama sih. Jadi saya pikir memang kalau mau jujur kita mungkin tidak segampang membalikan telapak tangan lah ya. Mungkin untuk kita berkesadaran nggak seperti itu sih. Tapi minimal kan pelan-pelan ya kan. Oh ya kan dengan kita minimal sadari, waduh ini kayaknya saya udah mulai emosi nih. Nah gimana turunin gitu. Waduh ini kayaknya tadi merasa kayak kebangetan. Nah kita coba rubah kayak gitu sih. Iya betul. Gak apa-apa. Karena Sesiung ya. Jangan terlalu lama itu. Benar-benar. Tentang kita pelan-pelan aja. Karena Gingkencen ya. Gingkencen. Ya. Salam untuk Papa ya, Sesiung Joni ya. Semoga sehat selalu. Kanan. Yuk, Sesiung ya. Saya izin live ya semuanya ya. Kanan. Recording stopped. 造福人间的一颗颗种子，撒在我们的80天。我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间。心的一个个故事，走一走在法华净土的路，莫忘为佛教为众生，
为佛教为众生的心愿。走入法水间山原。